Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 353. Chapter 353 1 Hit Asura 2. Saya tidak pernah benar-benar memiliki cukup EXP. Namun, saya hanya bisa meninggalkannya untuk saat ini. Bahkan jika saya jatuh kembali ke level 0, saya tidak akan memiliki cukup EXP untuk meningkatkan skill. Si Feng tertawa getir saat dia melihat levelnya sendiri. Tingkat 21. Levelnya saat ini bahkan lebih rendah daripada sebelum dia kembali ke White River City. Namun, kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada pemain level 34 biasa. Sementara itu, Turtle Dove dan Shadow Sword benar-benar tercengang sekarang. Dalam beberapa menit, seorang pemain level 34 telah jatuh ke level 21. Perkutut dan pedang bayangan bahkan bertanya-tanya apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Bagaimana level seorang pemain bisa turun dengan sendirinya? Meskipun mereka berdua sangat ingin bertanya kepada si Feng tentang levelnya, mereka merasa malu untuk melakukannya. Bagaimanapun, mereka belum bergabung dengan Zero Wing secara resmi. Sebagai pemimpin persekutuan, bagaimana mereka bisa berani menanyakan rahasia si Feng? Meskipun si Feng bisa melihat keraguan yang memenuhi dua pikiran di sampingnya, dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Ini rahasianya. Jika masalah Seven Luminaries Ring terungkap, bencana pasti akan menimpanya di masa depan. Pada saat ini, si Feng menerima pemberitahuan sistem lain. Sistem Guild Crusade Quest selesai. Popularitas Zero Wing meningkat sebesar 30.000 poin. Sistem pemain selamat karena telah menyelesaikan Guild Crusade Quest. Menghadiahkan 70 poin reputasi kota Sungai Putih dan 5 juta EXP. Tiba-tiba, level si Feng pulih ke level 22. Guild Leader, kami telah mengamankan semua harta karun di Creek Town. Reputasi semua orang telah meningkat melebihi 100 poin, dan kami telah menjadi bangsawan. Kami tidak akan menanggung konsekuensi apapun jika kami memasuki kota sebagai nama merah sekarang. Fire Dance dan yang lainnya telah kembali ke kota untuk menerima misi perubahan kelas mereka. Aquaros tiba-tiba melaporkan melalui obrolan tim. Baik, kalian semua harus kembali juga. Selagi kau melakukannya, panggil semua anggota Zero Wing ke Teleportation Hall, kata si Feng, tersenyum tipis saat dia melihat kebuntuan saat ini di medan perang. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang luar biasa. Itu juga malam ketika Zero Wing akan sepenuhnya muncul dari bayang-bayang. Saya mengerti, kami akan segera bergegas, jawab Aquaros tanpa ragu-ragu sebelum memutuskan panggilan. Pada titik ini, Aquaros tidak lagi meragukan keputusan si Feng. Setelah panggilan berakhir, si Feng tetap duduk di atap, diam-diam mengamati pertempuran sengit di bawah. Setelah 1 jam berlalu, jumlah pemain yang masih hidup di medan perang telah berkurang dari 500.000 menjadi kurang dari 100.000. Kebrutalan perang jauh melebihi imajinasi semua orang. Sepanjang periode ini, pemain lain akan membantai siapa saja yang berani mendekati jarahan dari pembegal mekanik terlepas dari siapa mereka. Bahkan ketika persekutuan telah mengirim ratusan anggota untuk maju, hasilnya tetap sama. Pada akhirnya, situasinya telah berubah menjadi satu di mana menjadi tidak mungkin bagi satu pihak untuk mencuri tetesan apapun tanpa memusnahkan semua orang. Namun, seiring dengan berkurangnya pemain, keunggulan guild mulai terlihat. Di antara puluhan ribu pemain yang tersisa, sebagian besar dari mereka adalah pemain persekutuan. Sementara itu, jumlah pemain independen menurun karena beberapa pemain independen memilih menyerah dan mundur dari medan pertempuran. Tanpa gangguan dari pemain independen, berbagai guild juga mulai bergerak. Secara bertahap, satu demi satu persekutuan menyerbu rampasan yang tidak diklaim. Namun, bagaimana bisa persekutuan lain dengan sukarela duduk dan menonton saat persekutuan lain mendapatkan tetes pembegal mekanik? Oleh karena itu, persekutuan yang hadir membagi anggotanya menjadi 2 kelompok, satu untuk menghalangi persekutuan lainnya dan satu untuk merebut barang-barang. Akibatnya, berbagai guild memulai pertempuran sengit lainnya satu sama lain. Semua item ini milik Darkstar. Apa menurutmu persekutuan kecil sepertimu layak untuk melawan kami? Lone Tyrant mengayunkan perisainya, membantingnya ke swordsman dari guild kecil dan mengirimnya terbang. Dia kemudian berteriak, "Assassin, ambil itemnya. Semuanya, lindungi mereka." Segera, puluhan assassin dari Darkstar melaju ke depan,
sementara anggota Darkstar lainnya membuka jalan bagi para assassin tersebut. Kamu ingin mengambil barang-barang itu? Apakah Anda sudah meminta izin saya untuk melakukannya? Red Feather memimpin bawahannya ke depan, secara bertahap mendekati tetesan air sambil menghalangi Darkstar. Bersamaan dengan itu, Emperor Slide, Assassin's Alliance, dan World Dominators juga mulai berjuang untuk maju. Meskipun persekutuan yang kuat ini sangat kuat, persekutuan kecil bukanlah orang bodoh. Target utama guild yang kuat ini adalah konsentrasi jarahan tertinggi. Oleh karena itu, sebagai guild yang tidak tergabung, daripada bersaing memperebutkan lokasi ini, akan jauh lebih bijaksana bagi mereka untuk bersaing memperebutkan lokasi dengan lebih sedikit item. Dengan begitu, mereka akan memiliki lebih sedikit penantang. Sementara itu, melihat berbagai guild mengambil tetes satu demi satu, para pemain independen yang menonton dari pinggiran medan perang mau tidak mau menjadi iri. Pada saat ini, bagaimanapun, persekutuan yang berhasil mendapatkan beberapa tetes untuk diri mereka sendiri juga menunjukkan ekspresi suram. Awalnya, mereka telah bertarung dengan penuh semangat sambil mengabaikan semua biaya untuk mengamankan jarahan. Bagaimanapun, selama mereka memasukkan barang-barang ini ke dalam tas mereka, bahkan jika mereka tiada, barang-barang ini tidak akan jatuh. Namun, sekarang setelah mereka mendapatkan barang-barang ini, hasilnya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Setiap pemain yang memegang barang yang dijatuhkan harus tetap hidup dan menahan barang tersebut selama 2 jam. Jika terbegal selama waktu ini, item yang dijatuhkan akan otomatis jatuh dari tas pemain. Apa yang terjadi di sini? Lone Tyrant melihat barang yang jatuh di dalam tasnya, alisnya berkerut. Untuk mengamankan barang-barang yang dijatuhkan, mereka tidak menahan apapun saat menyembelih jalan mereka ke depan, bahkan dengan mengorbankan teman mereka sendiri. Sementara itu, satu-satunya alasan Lone Tyrant bersedia melakukan pengorbanan sebesar itu adalah karena dia tahu bahwa mereka dapat mengambil alih kepemilikan barang yang dijatuhkan begitu mereka mendapatkannya. Pada saat ini, dari 10.000 lebih anggota Darkstar yang telah tiba, kurang dari 1.000 yang tersisa. Namun, Lone Tyrant telah membuat semua pengorbanan itu hanya untuk mengetahui bahwa pertempuran belum berakhir. Item yang dijatuhkan yang telah mereka peroleh dapat mengalihkan kepemilikan kapan saja. Pada saat ini, semua orang yang berhasil mendapatkan barang yang jatuh merasakan darah mereka mengalir ke kepala mereka. Karena perubahan mendadak ini, perubahan lain juga melanda medan perang. Berbagai guild segera mulai merelokasi anggotanya yang berhasil mendapatkan drop. Secara bersamaan, mereka juga mengirim lebih banyak orang untuk membegal anggota guild lain yang memegang item. Tiba-tiba, medan perang menjadi lebih sengit dari sebelumnya. Pada titik ini, semakin banyak anggota yang dimiliki persekutuan, semakin besar keuntungan yang dimilikinya. Sementara itu, sebagai guild dengan anggota paling banyak yang tersisa saat ini, Darkstar juga merupakan guild yang paling banyak menjarah item. Dengan sangat cepat, Darkstar menjarah selusin item lagi. Selain yang telah mereka peroleh sebelumnya, jumlah item yang dijatuhkan sekarang menjadi milik Darkstar berjumlah 24. Pada saat ini, selain Si Feng, Darkstar memiliki panen terbesar. Sama seperti pengawal yang dipimpin secara pribadi oleh Lone Tyrant hendak memasuki zona aman White River City. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di hadapan Lone Tyrant. Black Flame, haruskah aku memuji keberanian atau kebodohanmu? Meski berhasil kabur, alih-alih bersembunyi dengan item yang kamu peroleh, kamu justru berani muncul di hadapanku sekali lagi. Sangat baik, hari ini, aku akan menghabisimu. Adapun item yang Anda miliki, semuanya akan menjadi milik Darkstar. Lone Tyrant mengenali Si Feng hampir seketika. Dengan cibiran, dia melambaikan tangannya. Lebih dari 100 pemain jarak dekat mengepung Si Feng, sementara para penyihir di garis belakang mulai melantunkan mantra mereka. Tabib juga mulai mundur, namun kali ini, mereka berdiri agak terpisah satu sama lain. Jelas, mereka telah melakukannya untuk menghindari tertangkap oleh keterampilan jiwa AOE skala besar Si Feng dan bidang pembungkaman yang mencegah mereka menggunakan keterampilan atau alat apapun. Black Flame, kamu pasti merasa sangat tidak berdaya saat melihat formasi ini, bukan? Anda pasti akan tiada kali ini. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena muncul di depan saya, Lone Tyrant membual. Si Feng hanya tersenyum pada formasi Darkstar. Jika ini terjadi sebelum dia meningkatkan Seven Luminaries Ring, formasi ini akan membuatnya sakit kepala. Dengan beberapa ratus orang berdiri sangat jarang, jangkauan efektif dari Firestorm dan Absolute Time memang tidak akan cukup untuk menangani mereka semua. Tanpa lapangan pembungkaman,
saat pertempuran berlanjut, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, keadaan telah berubah. Melihat ratusan pemain jarak dekat level 16 dan level 17 menyerbu ke arahnya dari segala arah, Si Feng mengaktifkan waktu mutlak. Di level 5, waktu mutlak memiliki radius efektif 75 yard, jadi itu mencakup sebagian besar pemain yang tersebar. Adapun mereka yang berada di luar jangkauan waktu mutlak, mereka bukanlah ancaman bagi Si Feng. Setelah itu, Si Feng mengganti Aura of Time menjadi Aura of Fire di Seven Luminaries Ring, meningkatkan kerusakannya yang ditangani sebesar 40%, sekaligus mengurangi pertahanan targetnya sebesar 40%. Namun, Si Feng belum selesai. Si Feng kemudian mengaktifkan skill tambahan Purgatory Shadow, Purgatory Power, meningkatkan attack speed-nya sebesar 100% dan damage sebesar 30% selama 15 detik. Segera setelah itu, Si Feng menggunakan Windwalk dan maju, tiba-tiba menyerang ke arah anggota Darkstar. Target pertama Si Feng adalah level 17 Shield Warrior. Mengangkat pisau abisal, Si Feng menebas ringan ke arah prajurit perisai. Abyssal Blade abu-abu keperakan berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu keperakan. Sebelum prajurit perisai bisa mengangkat perisainya melawan serangan Si Feng, tebasan dalam muncul di pelindung dada peringkat besi misteriusnya. Kerusakan kritis minus 3216 muncul di atas kepala prajurit perisai. Setelah itu, prajurit perisai level 17 ini, yang memiliki sedikit lebih dari 2600 health power, tiada. Sebelum tubuh prajurit perisai ini menyentuh tanah, Si Feng sudah tiba di depan berserker. Demikian pula, Si Feng menyerang sekali sebelum meninggalkan bayangan dan menyerbu ke arah pendekar berikutnya. Dari sudut pandang orang luar, mereka hanya bisa melihat bayangan gelap melewati anggota Darkstar. Kemudian, untuk alasan yang tidak diketahui, anggota Darkstar itu tiba-tiba jatuh ke tanah, batang health power mereka benar-benar habis. Sementara itu, bayangan gelap ini sangat cepat sehingga hanya membutuhkan waktu sekitar 6 detik untuk melewati setiap anggota Darkstar. Pada saat bayangan ini berhenti bergerak, beberapa ratus anggota Darkstar telah menjadi boneka, hanya keheningan dan ratusan barang yang dijatuhkan menyertai boneka-boneka ini. Para pemain yang menyaksikan adegan ini dimainkan dari jauh benar-benar tercengang. Ini terlalu mengerikan. Apakah kamu hantu atau manusia? Lone Tyrant ternganga melihat ratusan elit bintang gelap yang tiada di depannya dengan rasa tidak percaya. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, semua temannya telah meninggal. Kata takut tidak lagi cukup untuk menggambarkan apa yang Lone Tyrant rasakan saat ini. Bagaimana menurut Anda? Kata Si Feng, tersenyum tipis saat dia mengalihkan pandangannya ke Lone Tyrant. Hati Lone Tyrant melonjak ketika dia melihat senyum mengejek di wajah Si Feng. Pada saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk membalas. Dia bahkan meragukan bahwa orang di hadapannya adalah Black Flame, tetapi Evil Raksasa of God Domain sebagai gantinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan pemandangan luar biasa di hadapannya? Bagaimana mungkin seorang pemain menjadi begitu kuat? Pada saat ini, melarikan diri adalah satu-satunya harapan Lone Tyrant. Bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, mereka tidak akan cukup melawan Evil Raksasa seperti itu. Namun, begitu Lone Tyrant berbalik, dia menemukan bahwa Si Feng sudah muncul di depannya. Segera setelah itu, dia melihat Abyssal Blade di tangan Si Feng mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dia juga merasa dirinya meleleh pada suhu luar biasa yang memancar dari pedang Si Feng. Keterampilan ini tidak lain adalah ledakan api tingkat 9 Si Feng yang baru saja ditingkatkan. Sebelum Lone Tyrant bisa bereaksi, Abyssal Blade yang menghanguskan telah menembus jantungnya. Api yang seperti neraka membakar tubuhnya. Pada saat yang sama, kerusakan besar lebih dari minus 10.000 muncul di atas kepala Lone Tyrant. Setelah itu, seolah-olah disambar meteorit, Lone Tyrant dikirim terbang mundur. Namun, sebelum tubuhnya melakukan kontak dengan permukaan padat, dia menjadi tidak lebih dari abu tertiup angin. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 354. Chapter 354 Pemburu dan Mangsa. Setelah membegal Lone Tyrant, Si Feng berbalik untuk menghadapi anggota Darkstar yang tersisa di belakangnya. Pada titik ini, Si Feng benar-benar membuat takut para pemain ini. Dia hanya membutuhkan 1 serangan per orang, 100 serangan untuk melenyapkan. Dalam sekejap mata, ratusan player telah tiada begitu saja. Selain itu, bahkan guild leader mereka, Lone Tyrant, tidak dapat menahan 1 pukulan pun sebelum Evil Raksasa membakarnya menjadi abu.
Anggota bintang gelap yang tersisa merasakan hawa dingin merangkak di punggung mereka ketika si Feng melirik mereka. Anggota tubuh mereka terasa seperti timah, sangat berat. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk terus bertarung. Sementara itu, banyak pemain yang menonton dari jauh langsung mengunggah video yang telah mereka rekam ke forum resmi, membuat sensasi yang luar biasa. Alhasil, nama Black Flame menjadi lebih populer dari sebelumnya. Lari. Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakkan satu kata ini. Namun, semua anggota bintang gelap yang tersisa menyatakan persetujuan bulat mereka saat mereka berpencar dan berlari ke segala arah. Dengan ratusan pemain melarikan diri darinya ke segala arah, bahkan si Feng, secepat dia, tidak mungkin membegal mereka semua. Oleh karena itu, si Feng memutuskan untuk menargetkan 9 assassin dan rangers yang dilindungi oleh sekelompok rekan mereka. Para pemain ini menanggung item yang dijatuhkan dari Mechanical Slayer. Si Feng mungkin bisa mengabaikan membegal orang lain, tapi dia tidak bisa mengabaikan ke-9 ini. Sial, mengapa keberuntunganku begitu busuk? Salah satu assassin yang melarikan diri menjadi pucat ketakutan ketika dia melihat si Feng melesat ke arah kelompoknya. Melihat melarikan diri bukan lagi pilihan, assassin berbalik dan bersiap untuk pertempuran yang putus asa. Hadapi aku jika kamu bisa. Namun, pada saat assassin ini berbalik menghadap si Feng, Abyssal Blade yang berkobar sudah menembus dadanya. Health power assassin dengan cepat habis, dan 3 item jatuh dari tubuhnya yang tak bernyawa. Di antara mereka, 2 item dijatuhkan oleh Mechanical Slayer. Si Feng segera mengambil jarahan dari pembegal mekanik dan melemparkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian menyerang target berikutnya. Pada saat semua orang dari bintang gelap telah kehabisan radius efektif waktu absolut, si Feng telah membegal 6 orang secara berurutan, mendapatkan total 15 item yang dijatuhkan. Adapun 3 orang lainnya, mereka telah melarikan diri. Bukan panen yang buruk, si Feng tersenyum puas saat dia melihat tambahan baru di tasnya. Termasuk 15 item ini, dia telah mendapatkan total 52 item yang dijatuhkan. Itu praktis setengah dari tetes pembegal mekanis. Tepat ketika si Feng bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba menemukan para pemain dari persekutuan lain semuanya meluncur ke arahnya. Sementara itu, setiap pemain ini memasang ekspresi serakah, dan mereka semua menganggap si Feng sebagai domba yang gemuk. Jika si Feng hanya mengambil segelintir jarahan, mereka tidak akan berani menyerang si Feng bahkan jika seseorang menodongkan pistol ke kepala mereka. Namun, jumlah barang yang dijatuhkan yang diperoleh si Feng terlalu mengejutkan. Karenanya, keserakahan mereka telah mengalahkan rasa takut mereka. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan si Feng menentang semua alasan, setiap orang memiliki keberanian untuk menyerang si Feng karena mereka tahu bahwa kekuatan ledakannya hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Selain itu, keterampilan membungkam skala besar seperti yang digunakan si Feng pasti akan memiliki cooldown yang sangat lama. Mengetahui bahwa situasinya menjadi tidak menguntungkan, si Feng segera berbalik dan lari. Dia baru saja menggunakan Absolute Time, jadi skillnya masih dalam cooldown pada saat itu. Tanpa keterampilan itu, dia sama sekali tidak memiliki peluang melawan ribuan pemain. Bos Red Feather, Black Flame sedang mencoba kabur. Akan sulit untuk menghadapinya jika kita mengizinkannya melarikan diri ke zona aman kota Sungai Putih. Haruskah kita menggunakan item itu sekarang? Tanya seorang cur semancar. Pada saat ini, Red Feather dengan hati-hati mempertimbangkan situasinya. Berdiri di sisinya, Willow berkembang berkata, "Kakak Merah, apakah kita benar-benar akan melawannya?" Kata-kata Willow yang berkembang mengejutkan rekan satu timnya. Biasanya, Flourishing Willow adalah yang paling haus darah di antara mereka. Bagaimana mungkin perubahan hatinya tidak mengejutkan mereka? Willow, kupikir kamu mengatakan bahwa kamu ingin memberi pelajaran Black Flame. Apa yang berubah? Jangan bilang kamu takut, canda seorang assassin di tim yang sama. Hah, siapa yang takut? Apakah Anda gatal karena dipukul? Mengapa kita tidak memiliki pertarungan pribadi begitu kita kembali? Willow yang berkembang memelototi assassin itu. Ah tidak, saya hanya bercanda. Anda adalah pakar hebat yang menempati peringkat di daftar pakar, mengapa kamu menggangguku? Assassin buru-buru berkata, prihatin atas keselamatannya. Selain bos Red Feather mereka, Flourishing Willow adalah Feng Hao dulu terkuat di tim mereka, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Willow yang sedang berkembang mendengus bangga. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Red Feather, yang ekspresinya tampak melankolis, bertanya-tanya apa keputusannya.
Sebelumnya, Si Feng tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan jika penampilan masa lalu Si Feng luar biasa, paling banyak, dia hanya akan bersinar di kota Sungai Putih. Namun, semuanya berbeda sekarang. Sekarang dia secara pribadi telah menyaksikan gerakan terampil dan cepat Si Feng. Willow yang berkembang yakin bahwa kekuatannya akan membawanya melampaui batas-batas kota. Itu terutama benar untuk ilmu pedang akuratnya yang menakutkan. Hanya dalam beberapa detik, Si Feng telah mengacungkan pedangnya lebih dari 100 kali. Dia bahkan melakukannya sambil bergerak dengan kecepatan tinggi. Akan masuk akal jika Si Feng membegal para pemain Darkstar. Namun, Si Feng benar-benar berhasil mengubur pedangnya di hati setiap pemain. Bahkan Red Feather tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Selain sangat terampil, Black Flame juga merupakan Guild Leader of Zero Wing, statusnya tidak rendah. Bahkan jika mereka membuang semua kepura-puran dan membegal Black Flame, itu tidak akan menguntungkan Star Alliance. Pindah. Pada akhirnya, Red Feather masih membuat keputusan. Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan sejumlah besar item Fine Gold dan Dark Gold, jadi bagaimana jika mereka harus menyinggung Zero Wing? Selain itu, Star Alliance adalah guild kelas 1. Bahkan Ouroboros tidak berani tidak menghormati mereka, apalagi Zero Wing. Oke, beberapa assassin dalam tim menjawab dengan bersemangat, masing-masing dari mereka segera mengambil bola kristal ungu emas dari tas mereka. Mengaktifkan Wind Steps dan Stealth, para assassin ini dengan cepat berlari menuju Si Feng. Kecepatan gerakan Si Feng sangat cepat, dan pemain biasa tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Bahkan Rangers, Assassins, dan Swordsmen, yang semuanya memiliki movement speed yang tinggi, tidak dapat mengejar Si Feng. Namun, yang mengejutkan, jarak antara Si Feng dan para pemain yang mengejarnya secara bertahap semakin pendek. Awalnya, ada jarak 100 yard di antara mereka, sekarang, hanya ada 30 yard. Jika jarak diperpendek hanya dengan satu langkah, Silk Warriors dan Berserkers dapat menggunakan cas untuk menjepit Si Feng. Namun, tidak peduli seberapa keras Warriors mencoba, tidak satupun dari mereka dapat mengurangi jarak sejauh 30 yard ini lebih jauh. Itu membuat mereka semua gila. Itu pasti banyak orang. Si Feng menoleh untuk melihat kerumunan yang mengejarnya, bibirnya melengkung ke atas. Pada saat ini, tidak ada pemain yang mengejar Si Feng yang menemukan bahwa, alih-alih bergerak lebih dekat ke zona aman kota Sungai Putih, mereka sebenarnya bergerak lebih jauh darinya. Segera, Si Feng akan mencapai pintu masuk aula teleportasi. Sampah. Dia mencoba melarikan diri melalui susunan teleportasi. Kerumunan mulai cemas. Jika mereka mengizinkan Si Feng untuk berteleportasi dari kota Sungai Putih, akan sangat sulit bagi mereka untuk menangkapnya. Lihat, sepertinya ada sekelompok orang yang keluar dari teleportation hall. Hei, bantu kami menghentikan orang itu. Orang itu memiliki harta peringkat Dark Gold padanya. Harta itu akan jatuh dari tubuhnya selama kita membegalnya. Melihat bahwa kelompok yang berjalan keluar dari teleportation hall terdiri dari lebih dari 100 pemain, harapan kerumunan muncul kembali. Mereka mencoba memikirkan bagaimana mereka bisa meyakinkan sekelompok pemain itu untuk menghalangi pelarian Si Feng. Selama para pemain itu bisa menahannya sejenak, mereka bisa mengelilinginya sekali lagi. Ketika para pemain yang muncul dari teleportation hall mendengar kata-kata ini, mereka segera mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu, mereka memblokir pintu masuk aula teleportasi. Melihat ini, kerumunan orang merayakannya. Tunggu, kenapa orang-orang itu terlihat familiar? Bukankah dua wanita cantik berdiri di depan Zero Wings Fire Dance dan Aqua Rose? Mengapa mereka ada di sini? Saat jarak antara mereka dan teleportation hall semakin pendek, kerumunan secara bertahap dapat melihat lebih banyak detail dari ratusan pemain itu. Tiba-tiba, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Aqua Rose dan yang lainnya menembak mereka adalah tatapan yang sama dengan yang mereka gunakan untuk melihat Si Feng. Itu bukanlah tatapan ejekan atau tawa. Sebaliknya, itu adalah tatapan predator yang digunakan pemburu saat mengamati mangsanya.